Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Nauri Sabias ini salah satu dosen dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya juga bergabung di dalam Into Food Project, salah satu kegiatan di mana 5 universitas di Indonesia, salah satunya adalah UPJ, dan juga 3 universitas di Eropa bergabung bekerja sama untuk menyelesaikan atau mengurangi permasalahan terkait food waste dan food loss di Indonesia. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah mengajarkan terkait apa sih kaitan komunikasi antar budaya dengan kebiasaan makan kita. Atau dari mana sih sebenarnya kita belajar mengenai kebiasaan makan atau bagaimana kita melihat atau memiliki persepsi terhadap makanan. Nah, yang sekarang saya ingin membagikan terkait pola kebudayaan yang nantinya ini kita bisa lihat bagaimana kaitannya dengan kebiasaan kita atau bagaimana kita memiliki persepsi terhadap satu hal, salah satunya adalah makanan. Nah, kalau misalnya kita lihat pola kebudayaan itu banyak banget jenisnya dan juga ada beberapa yang memang sangat terkenal. Di pertemuan ini saya akan mengajarkan atau saya akan membagikan salah satu pola kebudayaan yang banyak sekali kita pakai atau banyak sekali digunakan untuk mempelajari kebudayaan di dalam sebuah masyarakat, yaitu dimensi nilai Hofstede. Nah, di dalam dimensi nilai Hofstede, Hofstede ini membagi klasifikasi untuk membedakan 6 nilai dimensi kebudayaan. Nah, jadi menurut Hofstede, di dalam kebudayaan di dunia ini itu ada 6 hal yang menonjol. Yang pertama adalah individualisme dan juga kolektivisme. Yang kedua adalah bagaimana sebuah budaya itu menghadapi uncertainty avoidance atau bagaimana sebuah kebudayaan itu menghindari ketidakjelasan, ketidakpastian. Jadi tiap budaya ternyata punya cara yang berbeda-beda loh dalam menghadapi ketidakpastian. Yang ketiga adalah power distance atau jarak kekuasaan. Yang keempat adalah budaya yang terbagi menjadi maskulin dan feminin. Lalu ada budaya yang punya orientasi jangka panjang ataupun budaya yang punya orientasi jangka pendek. Dan juga yang terakhir atau yang keenam adalah budaya yang terbagi menjadi indulgence dan restraints atau budaya yang cukup kaku atau justru budaya yang menghargai atau suka bersenang-senang. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu ada yang namanya budaya yang terbagi menjadi 2, yaitu individualistik dan kolektivistik. Kalau kita lihat budaya yang kolektivistik, ini adalah budaya yang menekankan pada komunitas, pada kolaborasi, lalu pada interest yang sama atau kesukaan yang sama, menekankan pada harmoni, tradisi, lalu juga bagaimana kita menjaga image kita di depan orang lain. Sedangkan kalau budaya individualistik itu menekankan pada hak personal, kewajiban personal, privasi masing-masing. Kemudian bagaimana kita boleh beropini, mengeluarkan pendapat kita masing-masing. Kebebasan, inovasi, dan juga ekspresi diri. Kalau tadi sekali lagi budaya yang kolektif itu adalah budaya menekankan pada harmoni, kekeluargaan, pertemanan, kolaborasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau individualistik itu lebih menekankan pada kebutuhan personal. Hak personal, kewajiban personal, privasi, opini pribadi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang individualis tidak bisa bergabung di dalam sebuah kelompok? Bisa. Orang individualis nggak berarti tidak berkelompok. Dan juga orang yang kolektivis tidak berarti nggak bisa hidup sendiri. Bisa.
Tapi biasanya tipikalnya itu agak beda. Kalau yang individualis biasanya ya dia bisa bergabung dengan banyak kelompok tapi hubungannya ya sebatas di kelompok itu. Kalau misalnya saya bergabung di dalam sebuah komunitas hobi tertentu, ya hubungan saya dengan dia hanya untuk hobi tersebut aja. Yang lain-lain ya enggak. Tapi kalau misalnya orang yang kolektivistik, biasanya ketika kita bergabung atau kita membuat tergabung dalam satu grup tertentu atau kelompok tertentu, biasanya hubungannya itu lebih mendalam, sangat membawa emosi. Ada emosi yang terkait di sana. Oke. Jadi biasanya kalau di dalam budaya kolektif, individunya itu biasanya sangat bergantung secara emosional pada organisasi ataupun institusi. Dan juga group membership is emphasized, atau yang namanya keanggotaan kita di dalam satu grup itu sangat ditekankan. Nah, walaupun misalnya orang-orang di dalam grup yang kolektif ini meskipun nih misalnya pendapatnya gue nggak setuju, sebenarnya saya lebih suka pendapat yang seperti ini, tapi karena itu menjadi sebuah group decision atau keputusan di dalam satu kelompok, maka saya akan mengikuti keputusan kelompok saya. Biasanya kalau orang-orang yang berada di dalam budaya kolektif, mereka punya kecenderungan untuk berperilaku seperti itu. Nah, yang kedua, menurut Hofstede, di dunia ini ada dua hal cara atau yang membedakan kebudayaan satu sama lain. Yang pertama adalah terkait individualistik dan kolektivistik. Yang kedua adalah bagaimana mereka menghadapi ketidakpastian. Ada budaya yang penghindaran terhadap ketidakpastiannya sangat tinggi. Dan ada juga budaya yang penghindaran terhadap ketidakpastiannya sangat rendah. Ciri-cirinya tuh kayak gimana sih? Kalau budaya yang memiliki penghindaran ketidakpastian yang tinggi, biasanya mereka tidak suka dengan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Mereka tidak suka dengan adanya perubahan yang terlalu radikal, terlalu cepat. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang berubah, pasti nanti akan ada hal-hal lain yang akan terjadi. Ada urutan hal ke belakangnya yang terjadi dan kita nggak tahu caranya gimana menghadapi hal tersebut. Jadi mereka menghindari deh hal-hal yang namanya banyak perubahan. Mereka bisa berubah, tapi kalau perubahannya itu terlalu mendadak, itu biasanya mereka agak kesulitan. Oke. Nah, orang-orang yang berada di dalam budaya yang penghindaran ketidakpastiannya itu sangat tinggi, biasanya mereka itu sangat punya high levels of anxiety dan stres yang tinggi. Biasanya lebih cepat stres, lebih cepat punya rasa tidak nyaman, apalagi kalau ada perubahan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka harus bagaimana cara mengatasinya? Biasanya masyarakatnya itu punya aturan tertulis, lalu hukumnya itu benar-benar ditegakkan, lalu sangat terplanning segala-galanya, kemudian punya banyak regulasi, ritual, seremoni, terus kemudian punya perilaku yang memang disetujui di dalam satu kebudayaan tersebut, lalu punya pertemuan-pertemuan yang membahas terhadap satu masalah tertentu. Kalau kita lihat misalnya contoh budayanya adalah karakter budaya Jepang. Jepang itu mereka sangat menghindari adanya ketidakpastian. Mereka nggak suka sesuatu yang tidak pasti. Maka aturan tuh banyak banget. Dibuat aturan kenapa? Supaya kalau ada satu hal yang terjadi, mereka tahu menanganinya harus seperti apa. Mereka tahu regulasinya seperti apa. Mereka tahu bahwa kalaupun ada perubahan itu sudah dipersiapkan cara untuk menanganinya. Kira-kira seperti itu. Nah, beda dengan masyarakat yang berasal dari budaya yang penghindaran ketidakpastiannya itu rendah. Kalau mereka-mereka ini
mereka tuh lebih lebih menerima ketidakpastian, lebih toleran terhadap hal-hal yang tidak biasa, dan mereka tidak merasa terancam kalau ada ide baru atau ada orang baru atau ada kebudayaan baru yang masuk ke dalam wilayahnya atau masuk ke dalam komunitasnya. Mereka nggak masalah tuh misalnya tidak ada aturan yang benar-benar mengikat mereka. Nggak apa-apa, kalau nanti ada masalah kita lihat nanti lah, jalanin aja dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi penghindaran ketidakpastiannya cukup rendah. Contoh yang paling gampang, Indonesia. Kalau ada apa-apa, udah berubah nggak apa-apa, lihat aja dulu. Nanti kalau ada masalah, baru kita pikirin solusinya apa. Tapi kalau sekarang, jalanin aja dulu. Banyak kan hal-hal seperti itu terjadi di negara kita. Oke, yang ketiga adalah yang namanya power distance atau jarak kekuasaan. Hofstede bilang bahwa budaya itu kita bisa lihat juga dari bagaimana jarak kekuasaan antara satu orang dengan orang lainnya. Kalau yang power distance-nya itu tinggi, maka biasanya ada hierarki di dalam masyarakatnya. Baik hierarki di dalam masyarakatnya atau di dalam organisasinya. Kalau kita lihat misalnya di Indonesia mungkin hierarkinya lebih ke dalam organisasi atau institusi. Kalau di India mungkin ada hierarki juga di dalam masyarakatnya yang tadi ada, ya mungkin teman-teman tahu pernah dengar ada yang Brahmana, ada yang Sudra dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia ya kita mostly kita hierarkinya ada di dalam mungkin tingkat ekonomi dan juga di dalam organisasi atau institusi tertentu. Sedangkan kalau orang-orang yang low power distance atau jarak kekuasaannya itu rendah, maka di dalam budaya mereka dianggap bahwa orang itu mau gimana pun setara kok. Yang namanya jabatan itu cuma status, nggak terlalu ngefek atau sebagaimana. Intinya kita bekerja bersama-sama, intinya kita hidup bersama-sama, saya manusia, Anda manusia. Ya udah kita saling support satu sama lain. Kalau mau gampang melihat negara apa sih yang kita bisa lihat ada jarak kekuasaan di sana dan mana yang enggak. Kalau mau kalau kita lihat dari institusi misalnya, orang-orang yang punya jabatan tinggi atau yang memegang jabatan tersebut biasanya tidak dipanggil namanya, tapi yang dipanggil adalah jabatannya. Contoh, pernah nggak sih teman-teman di sekitar rumah misalnya kan ada ketua RT ya, ada bapak atau ada ibu yang jadi ketua RT. Gimana cara teman-teman manggil mereka? Pak RT, gitu kan? Bukan nama bapaknya lagi, tapi ketika dia punya jabatan tertentu, yang kita panggil adalah jabatannya. Pak Guru, Bu Guru, Pak Dosen, Bu Dosen, atau Pak Rektor, Bu Rektor, dan seterusnya. Tapi kalau di negara atau di masyarakat yang jarak kekuasaannya itu rendah atau mungkin tidak ada, maka ya nggak ada panggilan seperti itu tadi. Yang dipanggil adalah nama, bukan jabatannya. Kemudian di dalam dimensi nilai Hofstede terbagi juga dia juga membagi budaya itu ada yang maskulin, ada yang feminin. Bukan berarti maskulin adalah masyarakat yang dikuasai laki-laki dan feminin dikuasai oleh perempuan ya, bukan. Kita nggak ngomong tentang jenis kelamin di sini. Maskulin dan feminin ini agak sedikit beda. Kalau maskulin itu memang di mana nilai dominan yang dianut oleh sebuah komunitas atau sebuah masyarakat memang orientasinya pada laki-laki. Memang seperti itu. Jadi kalau ada budaya yang orientasinya lebih ke maskulin, ini memang adalah sebuah masyarakat yang ketika peran antar gender itu jelas-jelas terpisah. Laki-laki harus bagaimana,
perempuan harus bagaimana? Laki-laki harus asertif, harus kuat, harus fokus pada pekerjaan, pada kesuksesan. Sedangkan kalau misalnya perempuan harusnya lebih sederhana, lebih lembut, lebih baik hati, dan lebih memikirkan mengenai kualitas kehidupan, terutama untuk keluarga dan anak-anaknya. Jadi kalau dalam masyarakat yang maskulin, peran antar gender itu sangat bisa dibedakan. Tapi bukan berarti yang feminin itu begitu ya. Jadi bukan berarti yang menguasai adalah harus laki-laki semua, enggak. Tapi memang dominannya adalah dikuasai oleh nilai-nilai yang berorientasi pada laki-laki. Lalu bagaimana dengan feminin? Apakah budaya di masyarakat tersebut orientasinya pada perempuan, bahwa perempuan adalah penguasa dan lain sebagainya? Oh, tentu tidak. Kalau di dalam budaya yang feminin, masyarakatnya itu nggak ada yang namanya peran gender yang terlalu beda. Jadi anggapannya setara. Selalu diingat, gerakan-gerakan feminin itu bukan untuk menaikkan derajat perempuan di atas laki-laki, bukan. Tapi untuk menyamakan kesempatan, untuk kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi kalau misalnya di dalam budaya masyarakat feminin, yang namanya peran gender itu nggak berarti laki-laki harus ini, perempuan harus ini. Laki-laki mau balet boleh, perempuan mau main bola boleh, laki-laki mau bekerja sebagai apa boleh, laki-laki mau jadi bapak rumah tangga silakan, ibunya mau jadi CEO silakan. Jadi di dalam masyarakat yang feminin, sekali lagi bukan berarti perempuan menguasai segalanya seperti masyarakat maskulin, tapi yang dipromosikan di sini adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki, perempuan atau gender-gender lainnya yang sekarang banyak mulai bermunculan itu punya kesempatan yang sama di dalam masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya, Hofstede juga melihat bahwa masyarakat itu juga bisa dibagi menjadi dua hal, yaitu terkait orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Kalau misalnya orang-orang yang hidup di dalam orientasi jangka panjang, biasanya mereka adalah orang-orang yang berpikir jauh ke depan, mau melihat bagaimana ya perubahan ke depannya akan seperti apa ya. Saya harus memikirkan banyak hal ke depan. Jadi kalau misalnya saya nanti sudah usia sekian, saya akan seperti apa? Usia sekian saya akan seperti apa? Tapi kalau masyarakat yang orientasinya adalah short term atau jangka pendek, yang penting ya apa nih saat ini? Kita mau punya profit yang cepat, saat ini seperti apa? Kalau hari ini gue lagi senang, gue pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan. Uang habis ya nggak apa-apa, habisin aja dulu. Besok juga ada waktu lagi untuk cari uang. Kira-kira begitu perbedaan antara yang short term dan juga long term. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan permasalahan lingkungan atau permasalahan mengenai kesehatan dan lain sebagainya, yang short term orientation ini agak susah nih kalau misalnya tidak berubah. Karena kita melihat lingkungan ya ada yang apa yang kita lihat saat ini saya bisa manfaatkan ya kita manfaatkan. Tapi kita tidak melihat apakah kalau kita manfaatkan sekarang, besok masih tetap ada, besok tidak rusak, dan bagaimana 10 tahun lagi. Bagaimana dengan nanti anak-anak kita? Kalau misalnya mereka sudah dewasa, apakah masih akan ada hutan di dunia mereka nanti yang bisa menjadi paru-paru dunia? Apakah ikan-ikan yang ada di lautan tidak tercemar? Apakah tanah juga masih sehat? Apakah masih udara yang dihirup juga masih baik? Nah, kalau orientasinya itu jangka panjang, hal itu semua dipikirkan. Jadi bukan cuma apa yang kita bisa dapatkan sekarang. Tapi kalau
pemikirannya itu atau orientasinya itu jangka pendek, nah ini mesti agak sedikit berhati-hati dengan permasalahan lingkungan yang sekarang sedang kita hadapi. Luar biasa banget ya permasalahannya. Begitu juga kaitannya dengan food loss dan juga food waste. Oke. Lalu yang terakhir, Hofstede juga melihat bahwa selain yang 5 nilai tadi, ada satu nilai lagi yang bisa membagi orang menjadi 2. Atau membagi masyarakat, kita melihat ciri mereka menjadi 2, yaitu indulgence dan restraints. Kalau masyarakat yang indulgence, mereka adalah masyarakat yang tanda kutip happy bawaannya. Jadi kalau yang restraints itu lebih kaku, lebih tidak terlalu suka senyum, lebih terkungkung lah istilahnya. Nah, kalau masyarakat yang indulgence, mereka nggak masalah yang namanya bersenang-senang, nggak masalah yang namanya punya waktu kosong. Kita lagi ada waktu kosong ya nikmatin, tidak melakukan apapun, nikmatin berinteraksi dengan teman, kita punya leisure time dan lain sebagainya. Dan masalah konsumsi dan spending itu juga berkaitan dengan nilai ekonomi. Selama gue punya uang, gue akan konsumsi sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang harus agak sedikit berbahaya nih kalau kita kaitkan dengan permasalahan food waste dan juga food loss. Sedangkan kalau orang-orang yang berada yang memiliki budaya restraint atau sedikit kaku, sedikit terkungkung, maka biasanya mereka itu lebih mementingkan kedisiplinan daripada kebebasan, lebih mementingkan regulasi dibandingkan keinginan untuk ya santai aja gitu, woles. Nah itu biasanya orang-orang yang restraint mereka akan lebih memikirkan banyak hal, mereka tidak mau ada kesalahan. Tapi kalau yang indulgence, ya udah kita punya uang kita konsumsi, spending aja, gue punya uang kok, beli makanannya beli. Tapi apakah kemudian makanannya itu benar-benar dibutuhkan, benar-benar akan dikonsumsi? Belum tentu. Nah ini yang kita harus hati-hati. Ini yang kemudian kadang-kadang pertanyaan, jadi salah dong budaya saya. Jadi budaya saya itu menyebabkan masalah dong. Bukan gitu. Kenapa? Karena budaya ini adalah sesuatu yang memang sudah dibawa dari lama. Diajarkan terus-menerus sampai generasi berikutnya. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah perubahan gimana caranya supaya kita tidak menambah masalah yang bisa terjadi di lingkungan. Nah, agak susah loh bilang sama orang yang misalnya beli bahan makanan secukupnya aja. Dihitung berapa banyak telur yang kamu butuhkan, berapa banyak mie instan yang perlu dibeli, berapa banyak tepung yang dibutuhkan dan selebihnya. Kadang-kadang udah sih gue punya uang gue beli, kalau kan gue butuhkan, gue nggak tahu kapan gue akan butuh daripada nanti bolak-balik dan lain sebagainya. Ya udah beli aja. Atau misalnya ada makanan baru beli, pengen coba, padahal dia cuma tinggal sendirian di rumah, belinya banyak, akhir-akhirnya nggak kemakan, kan sayang bukan? Ada baiknya kita mengenali karakter masing-masing kebudayaan, karakter masing-masing individu yang berasal dari budaya tertentu, supaya kita bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan mereka agar permasalahan-permasalahan, terutama masalah lingkungan, bisa terselesaikan atau paling tidak bisa berkurang. Nah, semoga penjelasan saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua mengenai pentingnya budaya di dalam menangani permasalahan lingkungan, dan salah satunya adalah permasalahan terkait food waste dan food loss di Indonesia. Semoga materi ini mudah untuk dipahami dan teman-teman bisa merasakan manfaatnya atau mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan. Ketemu lagi next time bersama saya Nauri Sabiasini, dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Dadah, sampai ketemu.